Need Devlin. I need him now. Hold, No, please. don't put me on hold. Berlatar belakang di sebuah pabrik air mineral yang bernama Benning Mineral Corporation, kisah diawali dengan memperlihatkan seorang agen mata-mata yang menyamar menjadi karyawan bernama Agen Wallace, di mana usut punya usut, Agent Wallace diutus untuk menyelidiki dugaan adanya hal yang mencurigakan di pabrik ini, dan pada detik ini Agent Wallace menghubungi kantor untuk disambungkan dengan rekannya yang bernama Agent Delvin. Dan tapi sayangnya sebelum sempat terhubung dengan si Delvin itu, tiba-tiba saja Agent Wallace dibunuh oleh salah seorang yang sudah pasti adalah pemilik tempat ini. Lantas kemudian adegan pun berpindah ke seorang supir taksi bernama Jimmy, yang mana Jimmy ini merupakan seorang perantauan. Dia tinggal sendiri. Dia akhir-akhir ini tengah mengagumi seorang sales yang bekerja di sebuah tempat seni, yang tapi Jimmy kerap gagal PDKT karena mentalnya ciut. Nah, saking cintanya si Jimmy dengan wanita yang kita sebut saja Cecilia tersebut, Jimmy sampai-sampai tak menghiraukan sekitar, yang menyebabkan seseorang bersepeda menjadi korbannya, yang imbasnya Jimmy pun harus menjadi bulan-bulanan orang tersebut, yang tapi untungnya ada polisi yang akhirnya membuat orang tersebut pergi. Go get a tattoo of a chicken. Entah kebetulan atau bagaimana, saat balik ke taksi di situ ada seorang wanita bernama Selena dari CSI atau kantor pusat yang menaungi para agent, termasuk Agent Delvin, sudah menunggu dan ujuk-ujuk menawarkan Jimmy pekerjaannya itu sebagai penyopir, di mana alasannya karena Jimmy dikenal sering ngebut dan selalu bisa tepat waktu meski kondisi jalanan macet. Jimmy nantinya akan bekerja sebagai sopir pribadi Agent Delvin dengan bayaran 4 kali lipat dari pendapatannya, dan Jimmy pun setuju. Lalu Jimmy diminta menunjukkan aksi menyupirnya tersebut dengan harus sampai ke tempat tujuan Selena sebelum Selena selesai berdandan. Get wild. I will get wild. Tomorrow morning, 7 a.m. You'll be driving Clark Devlin. Dan setelah esoknya kembali, lalu di sini Selena menjelaskan berbagai macam peraturan, yang salah satunya Jimmy harus mencukur janggutnya tersebut. Selesai berdandan, Jimmy langsung menemui bosnya yaitu Agent Delvin, yang mana terlihat Jimmy langsung bisa akrab dengan bosnya tersebut. Untuk kemudian scene pun langsung berpindah ke kantor CSI, dan karena melihat fakta mencurigakan tentang tewasnya Agent Wallace yang justru terlihat seperti orang yang mati dalam keadaan dehidrasi atau kehausan, pada akhirnya diutuslah satu agent wanita bernama Adele Bland untuk menemui Delvin untuk menyelidiki pabrik tersebut, yang alasan atasan mempercayai Adele ya sudah pasti karena Adele ini banyak mengetahui tentang keadaan pabrik, yang itu semua didapat Adele berdasarkan analisa atas kematian Agent Wallace. Indicative of dehydration. He died of strain of bacteria that I so far haven't been able to culture. You ever hear of Clark Devlin? Rumors and innuendo. Might just become Clark Devlin's next partner. Kembali ke Jimmy yang tengah menemani bosnya di museum binatang langka. Di sini Jimmy dibuat terkagum-kagum tatkala melihat bosnya mampu mengajak pemilik tempat tersebut untuk berdansa di kediamannya malam ini. Dan Jimmy semakin dibuat terkagum-kagum saat melihat kemampuan bosnya yang mahir sekali dalam berdansa. Dan tapi tanpa Jimmy ketahui, ternyata kehebatan bosnya itu dipicu oleh sebuah teknologi canggih yang berbentuk baju satu set dengan celananya yang diberi nama tuxedo. Dan selesai acara, Jimmy yang gak tahu sempat akhirnya melihat baju tersebut, dan tapi ketika Jimmy hendak memegangnya, saat itu Delvin pun muncul. Lantas Delvin langsung melarang Jimmy untuk menyentuh barang berharganya itu. Never touch my tuxedo. Get the car, let's go for dinner. Dan sesampainya di sebuah tempat pemesanan makanan yang adalah makanan burger, rupanya Delvin sudah janjian dengan salah satu agent untuk mengambil sebuah surat yang mungkin saja petunjuk penyelidikan, yang setelah itu tak lama tiba-tiba muncul segerombolan pemuda yang ujuk-ujuk menempelkan sebuah bom untuk meledakkan Delvin. Yang sialnya saat hendak menghindari bom tersebut, Jimmy malah masuk ke dalam sebuah jalan buntu, dan hasilnya mobil pun meledak. Jimmy selamat, bosnya pun juga selamat, tapi untuk kondisi bosnya sendiri mengalami pingsan sebab si bos mengalami luka di bagian kepalanya. Did this to you? That's right. I need an ambulance right now. His name is Brett Dover. Nah, walaupun nggak tahu siapa itu Walter Strider dan Jimmy kedepannya harus bagaimana, HP ini buat apa, jam ini buat apa, surat ini untuk siapa, Jimmy sejatinya berjanji akan berusaha menemukan si Walter Strider tersebut. Lantas selanjutnya kita akhirnya diperlihatkan pembentukan dari si pemilik Benning Mineral yang bernama Tuan Benning, yang usut punya usut ternyata dugaan CSI tentang perusahaannya emang bener, yang mana Tuan Benning ini tengah berusaha menciptakan sebuah racun yang nantinya akan ia sebar melalui
nyamuk untuk membuat seluruh air di dunia ini tercemar bakteri yang mampu membuat tubuh seseorang mengering, yang tujuannya sudah pasti untuk mendapatkan cuan yang banyak, sebab kalau seluruh air bersih di dunia ini tercemar, otomatis semua orang pasti akan pesan kepadanya. You're becoming as dry as... Dan bermaksud ingin mencari petunjuk tentang siapa itu si Walter Strider, Jimmy sayangnya tak mendapat apa-apa, yang ada malahan pintu tuxedo terbuka setelah adanya pancaran sinyal dari jam yang ternyata merupakan jam pengendali baju tersebut, di mana Jimmy saat itu mencoba menggunakan yang seketika tubuhnya pun langsung merasakan perubahan. Di sini Jimmy malah mengaktifkan metode penghancur di jam pengendali itu, yang seketika membuat seluruh tempat ini hancur lebur tak karuan, untuk kemudian Jimmy pun langsung menggantikannya ke mode yang lain. Dan setelah adanya telepon masuk yang ternyata dari Adele yang siap mengajak Delphine untuk memulai misi besok, di sini Jimmy pun iya-iya saja, Adele juga iya-iya aja karena Adele belum pernah ketemu Delphine sebelumnya. Yang ketika mereka akhirnya ketemu, Adele langsung meminta Jimmy menembak seseorang menggunakan tembakan penyadap yang orang tersebut hendak bertemu Bening, yang oleh karena nggak tahu apa-apa dan tak punya keahlian merakit sebuah senjata, Jimmy pun menggunakan baju tersebut sebagai jalan keluarnya. Bahkan untuk menembak pun Jimmy juga menggunakan teknologi baju tersebut. Nah, sambil mendengarkan percakapan Benning yang membahas tentang masa depan perusahaan dengan para investor yang datang, sialnya di belakang Jimmy sudah keburu dikepung anak buah Benning yang mengetahui keberadaannya. Dan dengan ini, pertarungan pun dimulai. Just a little professionalism. Sialnya, alih-alih bisa menang karena bantuan Adele, yang ada Jimmy malah harus terjatuh akibat keteledoran. Dan untungnya tapi baju tersebut lagi-lagi menyelamatkan. Dan karena takut, Adele terpaksa pulang duluan sebelum akhirnya Jimmy kembali bisa mengejarnya, yang sudah pasti mengandalkan kekuatan baju tersebut. Dan setelah misi pertama gagal yang membuat Adele kesu, esoknya mereka mendapat misi lanjutan untuk memata-matai acara Have Fun di sebuah hotel sewaan Benning, di mana mereka kali ini menggunakan orang dalam untuk bisa masuk sebagai tamu. Dan secara tak sengaja Jimmy malah bertemu bintang tamu sewaan Benning yang merupakan idolanya, yang apesnya bintang tamu yang akan perform itu malah pingsan karena menyentuh bajunya Jimmy, yang mau tidak mau karena hal ini Jimmy mesti menggantikan perannya untuk tampil di atas panggung sendirian. Nah, di momen inilah Jimmy berhasil mendekati tunangan Benning yang berbaju putih itu, dan begitu juga dengan Adele yang berhasil menggoda Benning dengan tubuh seksinya. Adele sedikit lagi hampir bisa dibungkus oleh Benning, namun sialnya salah satu anak buah Benning sadar duluan akan identitas mereka berdua. Lantas pada akhirnya Benning pun pergi, tapi tunangannya malah ditinggal sebab tunangannya sudah terlanjur jatuh cinta pada sosoknya Jimmy. Nah, dengan memanfaatkan tunangannya, Jimmy pun coba mengorek informasi sembari Adele mendengarkannya melalui sebuah kamera yang dia pantau dari bawah, tepatnya di sebuah kolam renang, yang tapi bukannya mendapat informasi Jimmy justru akan diperkaos. Yang di momen ini pula lah anak buah Benning muncul, sehingga yang terjadi sudah pasti baku hantam pun tak terelakkan lagi. Beruntung, sebelum sempat kehabisan napas, Jimmy sempat tak sengaja menjatuhkan salah satu anak buah Benning, hingga selamatlah Adele. Dan setelah tadi sudah sedikit melakukan pembicaraan, Adele pun mengambil kesimpulan bahwasanya lab yang diduga mencurigakan milik Benning itu menurut Adele mungkin terdapat di sekitaran rumah Benning itu sendiri. Dan begitu sadar kalau yang ada di video itu bukanlah Delphine melainkan supirnya yaitu Jimmy, Selena pun bergegas akan segera menghubungi Adele. Dan singkatnya, setelah mereka berhasil masuk ke dalam rumah Benning yang lagi mengadakan acara party dengan mengikuti dua orang anak buah Benning, mereka pun berhasil menemukan lokasi labnya, yang mana benar adanya lab tersebut ada tersembunyi di bawah sebuah kolam renang. Untuk kemudian tanpa buang-buang waktu, mereka pun bergegas masuk ke dalam sana. What are they doing down there? I don't know. Man, let's get out of here. Let's go have a smoke.
Ketika kedua orang tersebut pergi, mereka berdua segera mengecek dan akhirnya mendapati fakta tentang niat busuk Benning yang hendak meracuni seluruh air bersih yang ada di dunia, di mana meskipun ada dua orang penjaga yang mengetahui keberadaan mereka sempat bisa menghindar hingga tak lama Selena menelpon yang akhirnya membuat Adele sadar siapa Jimmy yang sebenarnya, untuk kemudian Adele pun langsung mengancam Jimmy. Lantas dengan paksa Adele juga meminta tuxedo tersebut dari tangannya Jimmy. Nah, karena kalau dipikir-pikir untuk bisa kabur dari sini sudah pasti kecil kemungkinannya, Adele yang terlanjur ketangkap pun coba merayu Benning dengan memberikan tuxedo tersebut, lalu mengatakan dirinya juga saat ini ada di pihaknya, yang ketika Benning mencobanya lalu merasakan sensasi dari kekuatan baju tersebut, Benning pun percaya. Dan di sisi lain saat ada kesempatan, Adele pun juga mengirim sinyal GPS ke kantor yang tujuannya agar orang kantor bisa segera menggerebek tempat ini. We got a positive location on Blaine, sir. How long till we get... Di sisi lain, Jimmy yang berhasil kabur setelah menjebol pintu belakang akhirnya mendapat jawaban tentang Walter Strider yang dimaksud bosnya, yang ternyata sebenarnya adalah Walter Strider, sebuah senjata biologis yang sedang dikembangkan Tuan Benning untuk mencemari air bersih yang ada di dunia ini, di mana Jimmy akhirnya memutuskan balik ke sana dengan menggunakan tuxedo cadangan yang disimpan di lemari bosnya. Jimmy pun sampai dan mulailah serangga biologis itu diluncurkan, dan Jimmy jelas tidak mungkin tinggal diam begitu saja. Untuk kemudian bertarunglah mereka dengan sama-sama menggunakan kekuatan teknologi yang terdapat di tuxedo tersebut. Dan ketika Benning berhasil membuka pintu keluar untuk bisa melepaskan semua serangga biologisnya itu, setelah itu Benning tinggal menyingkirkan mereka berdua saja, yang tapi di sini Jimmy berhasil keluar dari keadaan itu dengan memanfaatkan kelemahan tuxedonya, yang setelahnya Tuan Benning pun harus pingsan karena terkena pukulan bertubi-tubi, yang tapi sialnya induk serangga tersebut berhasil keluar yang membuat semua orang panik, yang tapi juga beruntungnya Jimmy berhasil kembali menangkapnya. Lalu karena Tuan Benning bangun lagi, Jimmy pun sekalian memasukkan serangga induk tersebut ke dalam mulutnya Tuan Benning. Setelah si pemilik Tuan Benning berakhir dengan cara yang cukup mengenaskan, CSI pun baru datang untuk menangkap semua anak buahnya dan mengakhiri penelitian ini. Dan selanjutnya, setelah beberapa hari berlalu, dibantu CSI, Jimmy berusaha menembak Cecilia yang ini cukup berlebihan karena melibatkan banyak orang untuk hanya sekedar menembak cewek saja, yang ujung-ujungnya pun Jimmy tetap gagal karena mentalnya ciut, yang ealahnya entah karena ngebet pingin punya cewek atau mungkin karena sama-sama ada perasaan, lah ujung-ujungnya Jimmy malah jadiannya sama Adele. Is that your happy face or your horny? 1, 2, 3, 4.